Shalom. Shalom adik-adik, gimana udah siap buat sekolah minggu hari ini? Yang di Zoom, coba jawab, udah siap? Udah siap. Yang di YouTube, walaupun ini cuma lihat video, adik-adik udah siap belum? Siap juga? Wah, luar biasa kalau semuanya udah siap. Coba yang siap, angkat tangannya. Wah, angkat tangan semua tuh. Wah, berarti semuanya udah siap. Kalau udah siap, berarti sekarang kita mau muji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mulai sekolah minggu hari ini, biar Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap buat memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Nanti gerakannya, waktu kasih lope-lopenya boleh di atas gini, boleh gini, boleh segini, mau yang besar banget juga boleh. Oke? Terus waktu sungai sama waktu kata mengalir nanti gini. Oke? Udah ngerti semuanya ya? Oh ya, nanti juga ada kata hujan. Kalau hujan tuh berarti gini. Kalau panas tuh gini. Aduh, panas gitu. Oke, siap ya? Sekarang kita mulai ya muji nama Tuhannya ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau muji nama Tuhan bersama-sama. Jangan sambil mainan lagi, jangan sambil ganggu kakak atau adiknya atau ada yang di sebelahnya, oke? Kita mau muji nama Tuhan. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Gimana adik-adik, udah ngerti gerakannya ya? Tadi udah lihat gerakannya Kak Iris sama Kak Gilgi, karena Kak Petra buat love-nya susah kalau pegang mic. Jadi nanti lihat love-nya bisa lihat Kak Iris sama Kak Gilgi ya. Udah ngerti kan? Nanti waktu hujan kan gini, suatu panas, aduh panas. Gitu, oke? Kita nyanyikan lagi sama-sama dari awal ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu apa? Panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan dulu. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Oke adik-adik, tadi kita udah muji nama Tuhan. Sekarang, oh ya, sebentar lagi maksudnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi
Tapi sebelum itu kita mau sama-sama siapkan hati kita dulu ya. Kita mau nyanyi satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Oke, buat adik-adik yang gak tahu lagunya, kita sama-sama belajar lagu ini. Kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sama-sama kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik mari kita sembah Tuhan. Dengan kata-kata adik sendiri bisa sebutkan Tuhan Yesus baik. Ku cinta Kau Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. atas kebaikanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini adik-adik semua sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berkati adik-adik yang di rumah supaya bisa tenang, bisa serius dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga adik-adik di rumah mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sekarang kami siap buat mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, ketemu lagi dengan Kak Ica. Hari ini kakak mau bercerita tentang bersama Tuhan pasti bisa. Yuk sekali lagi kita sama-sama berkata, bersama Tuhan pasti bisa. Lebih semangat lagi yuk, bersama Tuhan pasti bisa. Yeay. Nah, kalau biasanya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya bersama papa, mama, mungkin sama kakak, sama abang, ya segala sesuatunya jadi bisa. Nah, apalagi kalau kita melakukannya bersama Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, ya, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, tidak ada yang tidak bisa dilakukan sama Tuhan. Semuanya bisa. Oleh karena itu, adik-adik, kita mau terus percaya dan kita mau terus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, sama seperti Nehemia, ketika dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari kisah Nehemia. Nehemia awalnya adalah seorang juru minuman raja. Nah, yang namanya kalau juru minum berarti dia ahli sekali dalam membuat segala jenis minuman. Nah, adik-adik suka minuman apa? Suka minum jus mungkin, jus apa? Jus apel, jus mangga, atau mungkin suka boba ya yang lagi tren sekarang. Suka apa lagi? Susu, suka milkshake atau apa? Yo. Nah, yang pasti yang namanya Nehemia sebagai juru minum raja, dia bisa membuat minuman apapun. Jadi kalau misalnya raja bilang, Nehemia, aku mau minum jus jeruk. Oke, Nehemia langsung bikin jus, blender, langsung bawa sama raja. Nah, karena Nehemia adalah keahliannya seorang juru minum, jadi dia akan membuat segala sesuatu yang raja inginkan. Pada masa itu, bangsa Israel hancur karena pelanggaran mereka. Nehemia sedih melihat kota kelahirannya hancur karena pelanggaran bangsa Israel. Dan orang yang tersisa dari bangsanya masih tinggal di Yerusalem dengan kondisi yang menyedihkan. Nah, adik-adik, Nehemia sedih melihat kota kelahirannya hancur. Nah, yang pasti apabila kita ngalami hal seperti Nehemia, kita juga pasti sedih ya. Nah, kota kelahirannya adik-adik di mana? Misalnya nih, kita lahir di kota Jogja. Ya, kota Jogja adalah kota di mana kita bisa sekolah bersama-sama, ketemu dengan teman-teman, kita bermain, kita bisa berwisata, ya. Dan akhirnya kota Jogja hancur. Yang pastinya kita akan mengalami sama seperti apa yang Nehemia alami. Kita akan sedih karena kita nggak bisa lagi sekolah, kita nggak bisa lagi bermain. Nehemia berdoa untuk bangsa Israel. Nehemia minta ampun dan mengakui kesalahan yang sudah dibuat oleh bangsa itu. Kita mau belajar hari ini seperti Nehemia, ya. Saya percaya ketika kita cinta sesuatu, ya, kita bukan hanya sekedar melihat, tetapi kita mau berbuat sesuatu buat hal yang kita cintai. Nah, Nehemia mencintai kota halamannya. Dia mencintai bangsa Israel. Oleh karena itu dia pun berdoa buat bangsa itu. Nah, di mana kita berada saat ini? Di kota Jogja. Kita berada sebagai anak Indonesia. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita juga mau berdoa buat bangsa kita. Ya, kita mau berdoa, kita juga mau belajar untuk memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita juga mau belajar memberkati kota Jogja, sama seperti Nehemia lakukan. Nah, hal yang kedua yang Nehemia lakukan adalah dia minta ampun. Ya, dia minta ampun karena kesalahan yang dilakukan oleh bangsanya. Nah,
Adik-adik, kalau kita berbuat salah, yuk kita harus belajar dong minta maaf. Jangan sampai seperti ini, kita yang buat salah, terus kita cari kambing hitam. Kita cari orang lain supaya disalahkan. No, jangan seperti itu ya adik-adik. Kita mau belajar untuk kita mengakui kesalahan yang kita buat. Kalau misalnya kita main nih sama adik, tiba-tiba gelas pecah gitu ya. Karena kita yang buat, takut kita dimarahin. Terus akhirnya kita bilang, ini mama nih adik yang pecahin gitu. Akhirnya adik yang dimarahin, padahal yang buat kita. Jadi kita nggak boleh lagi seperti itu. Yuk kita sama-sama mau belajar untuk jujur, mengakui kesalahannya kita, ya. Lalu Nehemia diutus Tuhan ke Yerusalem. Nehemia digerakkan Tuhan untuk membangun kembali tembok kota itu. Namun, dia menerima banyak sekali tantangan dari orang-orang yang menentang pembangunan itu. Nehemia dihina dan diolok-olok oleh Sanbalat dan Tobia. Bahkan mereka berencana membunuh Nehemia. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa orang dari bangsa itu yang meragukan Nehemia. Nah, yang namanya hidup itu pasti ada prosesnya, ada tantangannya, seperti yang Nehemia alami. Kak Ica juga ngalami proses. Adik-adik ngalami nggak? Pasti ngalami ya, semua yang masih hidup pasti ngalami proses. Nah misalnya nih adik-adik ke sekolah, sepatunya tidak sebagus teman-teman yang lain. Terus adik-adik diejek, sepatunya jelek, sepatunya nggak bagus, sepatunya seperti ini dan lain sebagainya. Jangan marah, jangan dilawan, jangan malah berantem, jangan. Ya kita harus belajar untuk sabar, kita belajar untuk mengucap syukur. Nehemia bukan hanya diejek loh adik-adik, tetapi dia mau dibunuh. Tetapi dia tetap belajar sabar karena dia percaya bahwa Yesus selalu menyertai dia. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ia menyertai Nehemia dan membuat pembangunan kembali tembok Yerusalem berhasil. Nah, seperti yang kakak bilang tadi di awal, bersama Tuhan pasti bisa. Sekali lagi kita katakan yuk, bersama Tuhan pasti bisa. Nah, walaupun dalam pembangunan tembok kembali Yerusalem banyak sekali halangan, banyak sekali tantangan, tetapi Nehemia tidak gentar. Nehemia tidak takut. Nehemia tidak berhenti membangun. Dia terus berjalan. Karena apa? Karena dia percaya ada Yesus bersama dia. Ada Yesus yang menyertai. Ada Yesus yang menjaga. Jadi dia terus berusaha supaya pembangunannya cepat berhasil, pembangunannya cepat selesai, dan akhirnya tembok yang besar, tembok Yerusalem berdiri kembali dan berhasil dibangun. Wow, keren sekali. Bersama Tuhan pasti bisa. Wow, nah adik-adik, kita belajar dari kisah Nehemia. Apapun yang adik-adik inginkan, apapun yang adik-adik cita-citakan, apapun yang adik-adik harapkan, pasti bisa ketika kita berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Ya, kalau misalnya adik-adik mulai takut, panggil nama Yesus. Ya, mulai berdoa dan berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan, bantu aku. Tuhan, berjalan bersamaku. Semuanya pasti bisa ketika kita berjalan bersama Yesus. Amin adik-adik. Nah, abis ini adik-adik akan masuk ke kelas-kelas kecil. Nanti akan ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan menjelaskan lebih lagi tentang kisah Nehemia. Nah, misalnya adik-adik mengikuti ibadah melalui YouTube, nanti adik-adik bisa membahasnya, bisa bertanya, berdiskusi bersama dengan papa dan mama, bersama om, tante, kakak, abang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke ayat hafalan. Nehemia 2 ayat 20a. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Sekali lagi ya, Nehemia 2 ayat 20a. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Yes, adik-adik yang diberkati, yuk sama-sama teriakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Wow.
Nah, sekian dari Kak Ica. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.